Bersyukur untuk tema yang diberikan pada hari ini adalah pergilah, muridkanlah semua bangsa. Saya mengajak kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang sudah sangat terkenal, yakni dari Matius 28 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-20. Kita boleh membaca dari Alkitab kita sendiri atau dari screen yang sudah saya siapkan untuk kita semuanya. Dari Matius pasal 28 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-20. Kita membaca bersama-sama dengan buka suara, dan pada hitungan ketiga mari kita membaca dengan kompak. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Terima kasih, Tuhan berkati. Matius 28 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-20. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita memperhatikan kalau kita membaca Matius ya dari pasal pertama hingga pasal yang ke-28, Injil Matius ini diakhiri dengan pertemuan Yesus dengan para rasulnya di Galilea. Dan peristiwa ini telah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia dikhianati, bahkan sebelum dia naik di kayu salib, kemudian mati, dimakamkan dan kemudian bangkit ya. Jadi sebelum dia dikhianati saja sudah dinubuatkan akan ada pertemuan semacam reuni seperti ini ya dengan murid-murid di Galilea. Dan telah diumumkan oleh malaikat Yesus setelah kebangkitannya bahwa dipesankan kepada murid-murid yang datang dengan hati gundah gulana, dengan hati galau ya, dikatakan jangan sedih ya. Jadi malaikat memesankan, Yesus sudah mendahului kamu di Galilea. Jadi malaikat ini juga mengingatkan dan berpesan ya bahwa tempat meetingnya, tempat reuninya itu Galilea. Memangnya kalian udah lupa gitu ya. Padahal belum lama kejadian Yesus sudah berpesan nanti ya setelah kebangkitan ya kita bertemu di Galilea seperti itu. Nah, pertemuan Yesus dengan murid-muridnya dipenuhi dengan emosi yang campur aduk ya. Jadi ada sedih, ada haru, ada sukacita. Wah, pokoknya nggak bisa dilukiskan. Melihat Yesus, murid-murid langsung menyembah dia. Ada juga beberapa orang yang ragu. Nah, yang ragu ini pasti bukan bagian dari murid-murid ya, karena waktu itu pasti ada yang melihat dari kejauhan juga. Tetapi yang mengenal dia langsung menyembah dia. Nah, ini tidak mungkin merujuk kepada para rasul ya yang ragu-ragu itu, karena ragu-ragu mengenal siapa guru mereka. Nah, momen ini merupakan kesempatan di mana lebih dari 500 orang melihatnya sekaligus. Dan beberapa orang mungkin bertanya-tanya tentang apa yang mereka lihat. Kalau memang kita membaca di dalam 1 Korintus 15 ayat 6, Rasul Paulus ini sangat menekankan tentang pentingnya kebangkitan Tuhan Yesus ini. Karena memang ada beberapa misalnya teolog liberal ataupun orang-orang yang skeptis yang tidak percaya mengatakan, oh Yesus itu nggak bangkit, yang mereka lihat itu cuma bayangannya Yesus. Dan banyak teori yang mendiskreditkan Yesus ya, sehingga murid-muridnya yang akhirnya dipanggil menjadi rasul dianggap halu. Nah, orang kalau halu ya, kalau kita pernah pergi ke RSJ melihat orang yang halu, itu cuma sendirian. Ataupun kalau paling banyak di dalam satu ruangan mungkin cuma 2 orang, paling banyak katakanlah 5. Nggak mungkin 500 orang halu bareng-bareng ya, karena sakit jiwa tuh nggak mungkin ngajak-ngajak, betul nggak ya? Nah, jadi nggak mungkin seperti itu ya. Jadi kalau halu ya halu sendiri. Nah, jadi tuduhan kepada Tuhan itu nggak kena ya. Yang kena adalah mental mereka ya, langsung kena ke mental mereka. Kenapa? 500 orang menyaksikan Yesus dan melihat Yesus dengan tubuh yang mulia, itu luar biasa peristiwa ini ya. Peristiwa ini adalah pertemuan di mana Yesus memberikan perintah kepada para muridnya untuk memuridkan semua bangsa yang pada hari ini dikenal dengan amanat agung, serta untuk membaptis dan mengajar mereka, diakhiri dengan janji untuk selalu menyertai mereka. Perintah inilah yang disebut dengan amanat agung, perintah yang besar untuk semua orang yang percaya dan bahkan kepada muridnya.
Nah, sekarang di bulan misi ini, mari kita melihat ya, apa saja sumber misi itu. Nah, tentu saja yang pertama kita lihat bahwa sumber kuasa misi, bahkan boleh dikatakan sumber kuasa misi, satu-satunya itu adalah Yesus. Yesus memiliki semua kuasa, dikatakan di surga dan di bumi itu diberikan kepada Yesus. Nah, Yesus ini sebagai pencipta, dia memiliki hak azali atas segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Dan sebagai penebus orang-orang yang sudah diselamatkan, dia berdaulat atas hidup kita. Makanya dia memberikan amanat agung itu sebagai suatu perintah yang besar, perintah yang wajib dilaksanakan oleh orang yang mengaku percaya kepadanya. Yesus berkuasa baik di surga dan di bumi, dan bahkan sampai sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Itu banyak ayat yang bisa kita baca. Dia juga memerintah atas raja-raja di bumi ya. Jadi PowerPoint ini saya tinggalkan sehingga Bapak Ibu kalau ingin membuka nanti di rumah silakan ya. Tetapi sekarang kita ikuti saja ya karena banyak ayat ya. Nah, kita melihat dengan semua kuasa di surga dan di bumi, Yesus tentu saja layak menerima ketaatan kita kepadanya sebagai Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah sejatinya Tuhan dan sejatinya manusia. Saya kalau di ruang kelas jarang sekali mau mengatakan bahwa Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah. Karena apa? Kalau pakai 100% itu kesannya technical, ya, teknis. Karena sekarang kalau kita misalnya mau mengatakan oh yang paling benar itu 100%, siapa bilang sekarang ada 1000%. Bahkan kita kalau mau zoom ya bisa besar sampai 3000%, betul nggak ya? Nah jadi 100% itu kecil sekali kan begitu. Jadi saya menghindari istilah teknis, tetapi saya memakai istilah Alkitab, yakni Yesus sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Yesus Allah sejati dan manusia sejati. Yesus dapat memenuhi janjinya atas dasar otoritas yang begitu besar. Yesus memberikan amanat agung. Jadi misi yang Yesus berikan itu adalah misi yang besar. Kita ini terlibat menjadikan murid ya. Jadi tema pada minggu ini adalah pergilah, jadikanlah semua bangsa sebagai murid. Nah, jadi kalau kita mau melihat ya versi-versi terjemahan Alkitab, salah satunya adalah King James, itu mengatakan bahwa kata mengajar, kata Yunaninya itu adalah menjadikan sekalian murid ya. Jadi kita menjadikan orang lain sebagai pembelajar, sebagai penganut, sebagai peniru dari Yesus Kristus. Yesus telah mengundang semua orang untuk menjadi muridnya. Dia mengharapkan murid-muridnya menjadi seperti dia. Nah ya, Bapak Ibu ada enggak yang belajar bahasa Mandarin ya? Kalau enggak ada, mari hari ini kita belajar. Ada berapa kata ya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kata. Karena yang bagian belakangnya itu tu itu sama kan diulang ya. Terlihat 8 karakter, tetapi sebenarnya ada 5 saja karena ada yang diulang ya kan. Nah, kalau yang sudah belajar bahasa Mandarin ya, gampang sekali membacanya. Tapi kalau belum, dalam waktu, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, mari kita belajar 5 kata bahasa Mandarin ya, karena ini menjadikan murid ya. Jadi kata yang ditekankan di sini itu adalah nanti mentu ya, murid. Nah sekarang di awalnya, mari ucapkan bersama-sama saya ya, karena di Jeffrey itu ada kurikulumnya. Jadi mahasiswa S1 itu belajar bahasa Mandarin ya. Karena apa? Bahasa Mandarin itu penting ya, bahasa nomor 2 di dunia. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita ucapkan bersama-sama ya. Yang pertama itu berbunyi Citutu. Sama-sama ya. Lagi ya. Nadanya harus sama ya. Citutu. Wih, kok keren banget ya. Wah, berbakat ya. Nah, Citutu itu artinya pengikut Kristus. Karena Citu itu adalah Kristus. Tu itu adalah orangnya ya, orangnya yang mengikut Kristus. Nah, kata yang kedua, Sintu. Wah, mantap ya, karena yang kedua kan cuma 2 kata ya. Ini nadanya betul loh itu ya, kalau di dalam kelas tuh dapat 100 ya, keren ya.
Keren banget ya. Aduh, ternyata Tuhan punya rencana kita bertemu di sini karena ternyata di sini banyak orang yang lidahnya itu pandai sekali mengucapkan kata-kata Mandarin. Kata yang kedua lagi yang terakhir yang akan menjadi titik berat kita adalah mentu. Keren ya. Kita tepuk tangan, segala kemuliaan untuk Tuhan ya. Nah, jadi apa bedanya Citutu, Sintu, dan Mentu? Itu ada bedanya, saudara. Itu adalah 3 golongan orang yang berbeda. Citutu itu artinya pengikut Kristus. Sintu artinya orang percaya, ya. Kemudian Mentu itu murid. Nah, apa bedanya antara pengikut Kristus, orang percaya, dan murid? Antara Citutu, Sintu, dan Mentu. Nah, perbedaannya begini. Kalau pengikut Kristus, ya dia cuma ikut-ikutan. Orang ikut dia karena Yesus mengadakan mukjizat, ya dia ikut. Kemudian ketika Yesus memberikan roti dan ikan kepada mereka, mereka ikut makan juga. Ya, kemana Yesus pergi, ikut jalan-jalan juga. Jadi Yesus jalan ke barat, ikut ke barat. Ke timur, ikut ke timur, begitu ya. Dan orang Sintu ini adalah orang yang percaya, sedangkan pengikut belum tentu percaya. Nah, jadi Sintu ini lebih tinggi levelnya dibandingkan pengikut, karena kan ikut-ikutan, begitu ya. Karena terbukti ketika waktu Yesus diadili di halaman Pontius Pilatus, mereka yang begitu banyak, di antaranya ada yang sudah pernah mencicip yang namanya roti dan ikan mukjizat dari Yesus. Tetapi pada hari itu mereka juga teriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Ngeri sekali dari pengikut bisa berteriak-teriak untuk menyalibkan Yesus. Nah, jadi kalau kita mengajak orang, jangan sampai puas ketika menjadikan seseorang itu hanya sampai Citutu, hanya sampai kepada pengikut Kristus. Kita harus menjadikan orang itu menjadi Sintu, yakni percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang disalibkan, yang mati bagi kita, berkorban bagi kita, dan kemudian bangkit dan naik ke surga dan akan datang kembali menjemput kita. Ya. Nah, tetapi kata Tuhan Yesus, ya, jangan hanya sampai menjadi orang percaya saja, karena masih ada lagi tingkat yang lebih tinggi. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, lalu kita berdiam diri dan mengatakan, yang penting kan sudah percaya kepada Yesus Juru Selamat, sudah dapat surga. Enggak cukup, saudara. Ketika Tuhan masih mempercayakan nafas kehidupan kepada kita, masih di muka bumi ini, Tuhan menginginkan kita menjadi mentu. Makanya tema pada hari ini di bulan misi adalah pergilah, muridkanlah semua bangsa. Penekanannya adalah murid. Mentu. Nah, kenapa mentu? Karena mentu ini adalah orang yang dulunya ketika dia menjadi orang percaya, dia menerima pengajaran firman Tuhan. Setelah menerima pengajaran firman Tuhan, ada waktunya dia mengajar. Nah, jadi setelah dia menjadi Sintu, dia menerima pengajaran baik di katekisasi ataupun di kelas pemahaman Alkitab ataupun belajar sendiri, begitu ya. Jadi dia belajar. Kemudian setelah dia menjadi murid yang setia, dia juga memuridkan orang lain. Jadi murid menjadikan orang lain sebagai murid, ya. Artinya multiplikasi, harus menggandakan. Jadi murid itu harus bertambah. Nah, jadi pemuridan di dalam jemaat itu memang penting, Bapak Ibu, ya. Jadi kita nggak puas hanya menjadi seorang Sintu ataupun seorang percaya saja. Kita harus menjadi mentu, ya, karena ini adalah perintah Tuhan Yesus. Kita harus belajar, setelah belajar kita juga memuridkan orang lain, ya, mengajar orang lain. Karena juga ada ayat lain di dalam kitab suci ini ataupun di dalam surat Ibrani dikatakan hanya anak kecil yang merindukan air susu ibunya. Nah, tetapi orang dewasa itu makan makanan yang keras. Artinya, semua firman Tuhan ini kita baca dan kita pelajari dan setelah itu kita siap mengajar orang lain. Jadi jangan hanya mau diajar saja. Ada saatnya setelah kita belajar, kita menjadi seorang guru yang memuridkan orang lain, ya. Menjadi guru nggak mesti harus formal begitu, ya. Tetapi di dalam
firman Tuhan ini, tugas semua orang yang sudah percaya kepada Tuhan adalah menjadikan sekalian bangsa itu sebagai murid. Berarti kita semua dipanggil untuk menjalankan fungsi ataupun tugas seorang murid. Ya, nggak mesti kita meninggalkan pekerjaan kita yang sudah mapan. Ya, misalnya ada yang jadi pengusaha lalu tiba-tiba mau diangkat jadi pegawai negeri ataupun sekarang istilahnya sudah ASN begitu ya, lalu menjadi seorang guru di sekolah. Nggak mesti harus seperti itu, atau nggak mesti harus menjadi dosen teologi seperti saya ya. Tetapi tugas mengajar itu adalah tugas kita semua setelah kita belajar firman Tuhan. Nah, jadi hari ini kita sudah mengerti ya perbedaan antara citutu, sintu, dan mentu. Jadi tutunya itu adalah orangnya ya, pengikut Kristus, orang percaya, dan murid ya. Murid itu mentu ya, artinya orang yang memuridkan orang lain, orang yang bertugas membawa orang lain menjadi murid juga. Nah, kita melihat bagaimana kita dapat menjadikan orang lain itu sebagai murid. Jadi memang harus mengajar. Setelah mengajar, barulah melanjutkan dengan tahap pembaptisan. Biasanya ini sudah kerjasama dengan Bapak Gembala ya, dengan para hamba Tuhan, para penginjil, karena mereka dibawa ke dalam komunitas orang percaya, ya orang yang sudah kita injili, kemudian kita ajar menjadikan murid, dan kemudian di gereja itu ada kelas katekisasi juga. Jadi sebelum dibaptis ada pembelajaran juga begitu ya. Jadi udah kerjasama dengan Bapak Gembala. Dan kemudian baptisan air itu adalah tanda pengampunan dosa, penguburan, dan hidup yang baru. Nah, mungkin timbul pertanyaan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada orang tua lansia banget, nggak bisa lagi dibaptis selam seperti di gambar ini, lalu gimana dong gitu ya? Apakah kalau orang sekarat di rumah sakit, lalu dia memberikan tanda mengangguk begini, mau percaya kepada Tuhan, lalu langsung kita selam juga seperti ini? Saudara, kita memang harus melihat kasus ya, jadi kasus per kasus. Yang memang bisa dibaptis selam, kita ini GKII, penganut baptis selam ya, yang sehat semuanya, ayo baptis selam begitu. Tetapi terkecuali bagi mereka yang sudah sekarat, yang nggak bisa diselam lagi, ya nggak apa-apalah kalau menurut saya. Karena apa? Karena baptisan air itu adalah tanda pengampunan dosa. Jadi misalnya ya, dalam keadaan darurat seseorang itu dipercik atau apa, bukannya saya ini nggak GKII banget, saya ini GKII saudara ya, dipendetakan juga di GKII begitu. Nah, tetapi untuk khusus tertentu ya, janganlah kita menjadikan itu sebagai bahan perdebatan misalnya ya. Karena yang paling penting adalah kita percaya kepada Tuhan, kalau kita sehat kita mengikuti baptisan. Tapi kalau bagi mereka yang nggak mampu mengikuti baptisan selam, kita doakan saja mereka atau dengan cara percik misalnya ya. Karena kita lihat Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia ada di antara dua penjahat kiri dan kanan. Dan salah satunya bertobat, ya kan? Dan apa janji Yesus kepada mereka? Kepada satu orang ya yang bertobat ya, karena satunya tidak mau percaya, satunya mau percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan, pada hari ini juga engkau ada bersama-sama dan aku di dalam Firdaus. Lalu saya berpikir, kalau ada orang bertengkar dan kemudian membuat gereja menjadi pecah hanya gara-gara baptisan, dia tidak melihat itu contoh Yesus di atas kayu salib. Karena penjahat yang bertobat itu apakah pernah dibaptis? Apakah dia pernah mengikuti perjamuan kudus? Apakah dia pernah vokal grup seperti adik-adik dari Jeffrey? Ya. Kemudian apakah dia pernah membayar perpuluhan? Pernah nggak dia ikut kebaktian? Pernah nggak dia ikut mission trip? Pernah nggak dia ikut acara yang banyak lagi? Apalagi 17-an misalnya. Pernah nggak ikut seperti itu? Nggak pernah ikut. Tapi Tuhan Yesus memberikan dia keselamatan. Jadi makanya di dalam teologi itu ada namanya teologi primer yang nggak boleh kita kompromi, dan ada teologi sekunder yang boleh kita sesuaikan dengan konteksnya, begitu ya. Nah, untuk lebih lanjut kalau ada yang ingin tertarik menjadi pembelajar yang lebih mendalam masuk STT, why not? Silakan ya. Nggak ada yang melarang ya. Jadi senang sekali bisa belajar bersama-sama, apalagi kalau S2-nya itu by Zoom ya. Jadi kita nggak perlu meninggalkan kantor kita, nggak perlu meninggalkan rumah kita. Tapi kalau yang S1 tetap onsite ya, karena masih muda, jadi harus bertatap muka langsung dengan dosennya begitu ya. Dan bahkan tinggal di asrama. Kalau asramanya udah nggak muat lagi,
tinggal di sekitar kampus ya, di kos begitu. Jadi Kak Eva saya sudah promo duluan ya. Gak apa-apa, nanti Kak Eva lanjutkan ya. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat kemudian mengajar mereka. Jadi setelah kita memuridkan mereka, kita terus mengajarkan mereka untuk melakukan segala hal yang telah Dia perintahkan. Jadi perintah Tuhan kita ajarkan kepada mereka. Jadi yang menjadi sumber pengajaran kita itu adalah Alkitab. Dan kemudian kalau yang sekunder banyak ya, misalnya buku-buku yang bagus boleh. Tetapi yang primer itu adalah Alkitab. Dan kemudian setelah mereka percaya ya dibaptiskan, dan kemudian setelah dibaptiskan ya kemudian dimuridkan lagi, dan terus ya circle ya. Jadi itu menjadi satu siklus untuk memultiplikasi ya, menggandakan murid menjadi banyak. Lalu baik baptisan maupun pengajaran itu berkelanjutan, penting untuk pemuridan yang benar. Nah, kita juga harus memerhatikan tentang amanat agung terlebih dahulu. Nah, kita melihat ya, ketika Tuhan Yesus memberikan amanat agung, kita melihat ini lingkup yang besar sekali, saudara. Ketika Dia mengatakan pergi, jadikanlah sekalian bangsa sebagai muridku, lingkupan misi amanat agung ini besar sekali. Jadi misi untuk semua bangsa. Kita dapat pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada setiap makhluk. Kita dapat melibatkan diri secara aktif di dalam gerakan misi, menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Saudara, memang hari ini ya saya ketika mengajak mahasiswa yang pada hari ini melayani di dalam vokal group puji-pujian, saya mengatakan ini bulan misi. Biasanya tradisi GKII kalau bulan misi itu adalah kita mengenakan batik atau mengenakan yang ada nuansa daerahnya begitu kostumnya. Saya bilang, walaupun saya dari Kalimantan Barat, saya bilang saya suka ya mengenakan yang bernuansa. Ada yang bisa menebak dari mana ini? Sumba ya, NTT ya. Jadi tadi Vando itu asalnya dari Sumba. Memang ada 22 kabupaten. Kalau kita pernah pergi ke NTT, di sana setiap kabupatennya itu mempunyai desain tenun yang unik-unik, cantik-cantik sekali. Kalau Bapak Ibu menonton acara 17-an Agustus yang lalu, kita melihat para menteri banyak sekali ya, karena diinisiasi oleh Pak Jokowi memakai baju adat dari Indonesia. Nah, kita ini mempunyai kekayaan yang luar biasa. Nah, jadi memang sangat bagus sekali ya pendahulu kita, yakni Pak Paul ya, yang menginisiasi ini ketika dia menjadi ketua sinode, supaya setiap bulan misi di bulan Agustus kita mengenakan etnik ataupun memakai baju dari nuansa daerah begitu, untuk menyatakan bahwa kita bangga ya dengan bangsa kita. Dan kita juga boleh memakai cross ya. Kalau saya dari Kalimantan Barat memakai Sumba, bukan berarti saya nggak bangga dengan misalnya etnik ataupun suku dari Kalimantan Barat, demikian pula sebaliknya. Tetapi itu hanya ingin menunjukkan bahwa saya mengasihi yang lain ketika saya mengenakan motif itu ya. Nah, jadi itulah Bhinneka Tunggal Ika ya. Indah sekali ya kebersamaan kita dan filosofi dari bulan misi ini ya, luar biasa. Jadi lingkupan misi ini mencakup semua orang, lintas budaya, lintas etnis, lintas suku, dan lintas suku bangsa, serta lintas bangsa. Nah, pertanyaannya, kita mengatakan, Bu, saya kan bukan misionaris, masa pergi ke ujung bumi di mana sih? Bumi itu kan bulat gitu ya. Nah, jadi kita pada hari ini, saudara, mudah sekali pergi ke ujung bumi. Nggak pakai visa lagi, saudara. Lewat apa? Lewat doa kita, lewat persembahan kita, lewat apa lagi? Lewat dukungan kita kepada misionaris yang memang pergi ke ujung bumi, begitu ya. Nah, jadi ketika diperintahkan untuk pergilah ke ujung bumi, jangan membayangkan kita meninggalkan keluarga kita, saudara. Memang bagi yang terpanggil khusus menjadi misionaris antar negara, mereka betul-betul meninggalkan ya keluarga mereka, meninggalkan tanah air mereka. Nah, tetapi bagi kita yang melaksanakan amanat agung, kita tidak perlu pakai visa kalau kita berdoa untuk para misionaris misalnya yang ada di Myanmar, yang ada di Thailand. Saudara, ketika kami pernah pergi ke Thailand ya, kami di sepanjang jalan itu melihat biksu-biksu
banyak sekali ya. Kita tahu ya biksu itu kan pakai kain yang dililitkan, yang pakai coklat itu ada di sepanjang jalan, ada di mana-mana, dan gajah putih juga ada di mana-mana. Dan ketika mengajar, saya teringat sekali ketika kami membahas tentang LGBT ya, kami teringat kepada Thailand. Jadi ini negeri yang perlu kita doakan secara khusus. Karena apa? Di Thailand itu adalah tempat para LGBT berkumpul, dan setiap tahun para pria, ada 1.000 orang lebih yang terdaftar ingin mengganti jenis kelaminnya. Jadi transgendernya itu adalah di Thailand. Betapa memilukan hati kita ketika kita membaca ini. Karena apa? Mereka belum mengenal Injil. Mereka tidak tahu kalau gender yang kita sandang pada saat ini bukan kemauan kita. Karena ditentukan oleh Allah, tetapi mereka sendiri oleh kehendak sendiri mau menggantinya. Laki-laki ingin menjadi perempuan, demikian pula ada yang perempuan ingin menjadi laki-laki. Saudara, mereka belum mengenal Injil. Makanya ketika kami pergi ke Thailand, kami berdoa sambil tumpang tangan, saudara ya. Pokoknya kami lewat kemana, kami tumpang tangan, Tuhan berilah belas kasihan kepada negeri ini, karena ini tempat LGBT dan dosa lainnya yang begitu banyak. Kalau saya sebutkan, rasanya nggak sanggup menyebutkannya, karena udah seperti Sodom dan Gomora, saudara ya. Ada pesta seks, ada panggung seks dan sebagainya. Mengerikan sekali di sana. Nah, jadi itulah belas kasihan ya. Ketika Tuhan memilih kita menjadi muridnya, kita memuridkan orang lain, tugas kita itu besar. Karena lingkupan misi itu juga besar, karena meliputi sampai ke ujung bumi untuk memuridkan semua orang. Misi untuk semua bangsa, bukan hanya untuk Israel. Kalau kita ingat, Tuhan Yesus pernah mengutus 70 murid-muridnya. Ketika itu Tuhan Yesus mengutus berpasangan 2 orang begitu ya. Nah itu Tuhan Yesus utus kepada keluarga Israel, kepada bangsa Israel. Makanya dikatakan jangan bawa bekal ya, dan kalau kamu mengetuk pintu, ada yang bukakan pintu, persilakan kamu masuklah dan beritakanlah firman Tuhan bahwa kerajaan Allah sudah dekat dan sebagainya. Nah, tetapi kalau ada orang yang menolak kamu, kebaskanlah ya kakimu ya, dan tinggalkanlah keluarga itu. Artinya dia menolak Tuhan, bukan hanya menolak kamu. Nah, pengutusan yang Tuhan Yesus lakukan waktu mengutus 70 murid itu adalah untuk bangsa Israel. Nah, tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan pergilah, jadikanlah sekalian bangsa sebagai muridku, itu adalah amanat untuk semua bangsa di muka bumi ini ya. Jadi bukan hanya untuk Israel saja. Untuk semua bangsa di muka bumi ini Tuhan sudah sediakan anugerah keselamatan, semua orang bisa menjadi ahli waris kerajaan Allah. Jadi misi semua bangsa ini adalah cakupan misi yang besar, bukan hanya untuk diri sendiri. Ya, kalau kita sudah diselamatkan, sudah menjadi sintu, banyak orang yang hanya cukup sampai di situ. Udah menjadi sintu, udah menjadi orang percaya, udah terima keselamatan, saya pasti punya jaminan ke surga. Banyak orang sudah lenggang kangkung, nggak mau pergi menginjili lagi, nggak mau terlibat di dalam pelayanan lagi. Padahal Tuhan Yesus tidak puas kalau kita hanya menjadi percaya, ya, menjadi sintu, menjadi orang percaya saja. Kita harus menjadi mentu, menjadi seorang murid, ya, supaya memuridkan orang lebih banyak dan menjadi lebih militan di dalam pekabaran Injil, di dalam memuridkan orang, dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, pada hari ini kalau kita mau melihat jumlah penduduk di muka bumi ini sudah hampir 8 miliar. Dan hanya sekitar 2 miliar saja itu digabung ya, Kristen, Katolik dan sebagainya. Hanya sekitar 2 miliar saja yang ya katakanlah ya tahu tentang Kristus, belum tentu mengenal Kristus. Lalu 6 miliarnya apa? Belum sama sekali tersentuh oleh Injil. Artinya apa? Memang perintah ini masih berlaku. Ya, pergilah, kabarkanlah Injil sampai ke ujung bumi, karena masih ada 6 miliar orang yang belum tahu tentang siapa Yesus Kristus. Nah, itulah tugas kita, saudara. Meskipun kita harus memperhatikan komunitas lokal kita, ya misalnya gereja lokal ini seperti ini ya, ini keluarga banget ya. Ini adalah komunitas lokal, gereja lokal. Kita juga harus melakukan ataupun berpikir secara global, ya, bertindak secara
lokal, berpikir secara global dan melayani juga secara global. Apalagi di zaman internet seperti sekarang ini, di era digital ya. Apapun yang kita lakukan sekarang bisa tersiarkan di mana-mana ya. Nah, itu artinya kita sudah bertindak secara lokal dan juga secara global, karena live streaming kita mau didengar di Amerika, mau di Singapura, dimanapun ya bisa didengar. Karena apa? Karena teknologi ya. Jadi kita memang hidup harus menyesuaikan dengan teknologi. Nah, besar dalam janjinya. Hal yang terakhir ini ya, besar dalam janjinya. Aku menyertai senantiasa. Ini adalah janji yang sama dengan yang Yesus buat sebelumnya kepada para rasulnya ya. Jadi kita menerima penyertaan yang sama ya dengan janji yang telah Tuhan Yesus bagikan kepada para rasulnya, kepada mereka yang menaati perintah-perintahnya ya. Jadi kepada semua orang. Sebuah janji yang sama dengan yang Tuhan berikan kepada Musa. Ketika Musa melihat satu peristiwa yang begitu menakjubkan ya, dia itu bernegosiasi atau tawar-menawar dengan Tuhan ketika Tuhan memanggil dia untuk memimpin satu bangsa yang besar, karena Israel itu sudah beranak pinak di tanah Goshen di Mesir lalu menjadi budak. Nah, Yesus di zaman Musa memanggil, Allah di zaman Musa ya memanggil Musa untuk menjadi pemimpin, membawa satu bangsa itu keluar dari Mesir. Dan waktu itu Musa masih tawar-menawar, dia merasa nggak fasih berbicara, dia merasa kayaknya saya nggak sanggup deh ya memimpin satu bangsa yang begitu besar, bangsa yang tegar tengkuk ini ya, artinya keras kepala begitu. Nah, lalu di dalam tawar-menawarnya dengan Tuhan, dia bertanya begini, Tuhan, nanti kalau bangsa ini bertanya, siapakah namamu? Lalu saya harus menjawab apa? Lalu Tuhan menjawab, Eshe, Eyer, Eshe. I am that I am. Aku adalah aku. Artinya Allah yang sama yang sudah menyertai Musa, yang menyertai Yosua, menyertai bangsa Israel, itu juga yang menyertai kita hari ini, yang memberikan kuasa yang sama. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa nyamannya ketika kita percaya kepada janji penyertaannya. Karena kalau Tuhan menyertai, kita dapat melalui apapun yang menjadi rintangan kita ketika kita mengabarkan Injil. Kemudian dikatakan sampai akhir zaman, bahkan sampai saat masa tuaian akan terjadi. Nah, sekarang saya melihat masa tuaian itu terjadi di mana-mana, walaupun memang secara konsensus ya, secara itu tadi 6 miliar manusia itu masih belum tersentuh oleh Injil, tetapi gerakan penginjilan itu sudah di mana-mana. Dan satu rahasia yang mungkin jarang sekali kita renungkan itu adalah kaki dian. Itu adalah, kita tahu ya, kaki dian itu semacam kandil ya. Kalau hari Natal itu ada pemasangan lilin yang ada 7 ujungnya itu. Nah, itu kan konsepnya diambil dari kandil ya. Kandil itu adalah lampu yang ditaruh di bait Allah. Nah, disebut kaki dian, itu namanya lampu ya. Artinya tempat yang hangat, api yang memberi semangat begitu. Nah, apa kaitannya dengan penginjilan? Saya lihat begini, kalau dulu bangsa Indonesia ya tahu kekristenan itu dibawa oleh Zending dan para misionaris dari negeri barat sana, entah dari Amerika, entah dari Eropa, kan begitu ya. Nah, tetapi sekarang dengan perkembangan zaman, mereka banyak yang menjadi ateis ya. Coba lihat orang Belanda, sudah jarang yang menjadi misionaris. Orang-orang Eropa ya sudah banyak sekali gereja, katedral ya menjadi museum. Nah, tetapi coba perhatikan sebaliknya, Korea Selatan, gerejanya itu bisa ratusan ribu ya, paling sedikit puluhan ribu anggota jemaat. Lalu coba lihat ya di Indonesia, wah, sedang dilaut oleh Tuhan luar biasa, dengan Tuhan sedang meletakkan kaki dian di tengah-tengah kita. Karena apa? Indonesia
Saya katakan mungkin lebih hebat daripada Korea. Karena apa? Karena ruko bisa dijadikan gereja. Karena bioskop bisa dijadikan gereja. Sedangkan di Eropa sana, gereja dijadikan museum. Nah, ini kan berbanding terbalik, saudara. Karena apa? Karena Allah sedang mencabut kaki dian bagi orang yang tidak mau mengabarkan Injil. Karena dikatakan di dalam kitab Wahyu ya, bahwa kaki dian itu akan dipindahkan kalau sudah terjadi suam-suam kuku. Jadi kalau gereja mau hidup, semua orang harus terlibat di dalam penginjilan. Sehingga dengan demikian kita menjalankan misi amanat agung. Tidak ada seorang pun yang boleh puas sampai menjadi sintu. Semua harus menjadi mentu. Sepanjang zaman Yesus akan melakukan gerakan misi bersama murid-muridnya. Ya, seperti saat ini gerakan misi pergi ke seluruh dunia. Dan kita juga harus melatih lebih banyak murid lagi. Nah, sebagai kesimpulan, apakah amanat agung terbatas hanya untuk para rasul? Tidak, sudah kita bahas bahwa kalau dulu utusan 70 murid itu hanya untuk bangsa Israel, sekarang amanat agung ini untuk seluruh bangsa. Perhatikan baik-baik bahwa murid Yesus harus melakukan segala sesuatu yang telah Yesus perintahkan kepada kita. Kemudian apa yang Yesus perintahkan kepada para rasul? Karena itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa sebagai muridku. Inilah amanat yang besar, perintah yang besar harus kita jalankan. Murid masa depan harus mematuhi semua perintah termasuk yang satu ini. Oleh karena itu amanat agung adalah amanat kepada gereja. Kita semua adalah gereja. Gereja bukan gedungnya, ya kan? Gereja adalah saya dan saudara orang percaya yang mau menjadi murid dan sudah menjadi murid dan sedang menciptakan murid gitu ya. Apakah kita menghormati amanat agung dalam hidup kita? Bila ya, berarti kita harus tunduk kepada otoritas Yesus. Bekerja sama, melibatkan diri secara aktif untuk upaya pemuridan. Jadi bersediakah saudara dilatih oleh Bapak Gembala, oleh Ibu Gembala, oleh para BPJ ya, untuk menjadi pengajar dan kemudian kita mencari orang baru untuk diajar ulang supaya apa? Supaya semakin banyak orang yang mula-mula menjadi pengikut, setelah menjadi pengikut dia menjadi sintu, setelah menjadi sintu dia menjadi mentu ya. Ingat urutannya, menjadi pengikut, kemudian menjadi sintu dan kemudian menjadi mentu ya. Pengikut, kemudian orang percaya, dan kemudian murid. Dan yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita adalah menjadikan sekalian orang murid. Artinya menjadi tingkat yang paling tinggi. Nah, bekerja samalah setiap diri kita seperti pada hari ini sudah kita lakukan. Memang kita sama-sama ada di bawah sinode GKI. Nah, tetapi biasanya GKI itu kan luas sekali ya, banyak sekali. Kita sungguh bersyukur ya berada di sinode yang banyak sekali ya anggotanya, sampai kalau kita lihat STT-nya saja di bawah naungan sinode ini ada 12, jadi bukan hanya STT Jeffrey Jakarta, tapi juga ada STT Jeffrey Makassar, ada STT Simpson, ada Tenggarong, ada Levinus di Papua, wah saya nggak hafal, ada 12 ya, banyak sekali. Nah bersyukurlah, oleh karena itu mari kita bekerja sama untuk menjalankan amanat agung ini. Tinggal di dalam firman-Nya dan dengan demikian memastikan hadiratnya yang tinggal di dalam hidup kita. Tidak lama setelah memberikan amanat agung, Yesus kembali ke surga. Dan ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji, Dia akan datang kembali menjemput kita sebagai mempelai-mempelainya. Dan murid-muridnya yang paling awal menerima tugas itu dengan melakukan hal yang hebat dengan amanat tersebut. Semoga kata-kata Yesus ini memotivasi kita juga untuk melakukan hal yang besar di dalam pelayanan misi kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami mengingat siapakah diri kami sesungguhnya di hadapan Engkau. Kami sesungguhnya dibuat dari debu, tetapi karena Tuhan berikan napas kehidupan kepada kami, Engkau mengasihi kami sebagai anak-anak Tuhan, mengangkat kami menjadi mitra kerja Tuhan, menjadi rekan sekerja Allah. Betapa tingginya panggilan seperti itu ya Tuhan. Kami dipanggil menjadi mitra kerja Allah untuk pergi mengabarkan Injil, memuridkan sekalian bangsa sebagai murid Tuhan. Oleh karena itu kiranya hamba-hamba Tuhan di tempat ini
Semua jemaat Tuhan yang terkasih, kiranya Tuhan limpahkan dengan kasih anugerah, dengan hati yang lembut, mau memuridkan dan dimuridkan. Dengan demikian, maka kami akan melihat pertumbuhan gereja ini dari hari ke hari di dalam anugerah Tuhan. Kami mengingat bahwa tugas penginjilan dan pemuridan bukan hanya tugas hamba Tuhan saja, tetapi tugas setiap diri kami yang sudah menjadi orang percaya lalu menjadi murid, sehingga pada gilirannya kami akan mendatangkan murid dan menjadikan orang lain menjadi murid, dan yang sudah kami jadikan murid akan mencari orang lain lagi untuk menjadi murid mereka. Tuhan, berikanlah kami hati yang lembut, yang taat kepada pimpinan Allah Roh Kudus, sehingga sampai ketika Tuhan Yesus datang menjemput kami kedapatan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai kekasih-kekasih Tuhan yang saleh. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu kami bersama-sama belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati seluruh jemaat di sini. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.